itu juga menghabiskan biaya sekitar $400.000 dari pembayaran pajak. Uang tersebut untuk mendanai pencarian tersebut. Polisi bahkan mulai berpikir mungkin saja mereka sedang berurusan dengan seorang serial killer di daerah itu. Kenapa sih polisi bisa berpikir seperti itu? Ya karena pada saat itu bukan hanya Natasha saja yang menghilang, melainkan ada anak lain yang menghilang dari area Rockhampton, dan Natasha adalah anak pertama yang menghilang di daerah tersebut. Halo bestie, welcome back to Relinda Elvi channel. Buat bestie aku yang baru gabung di channel aku, perkenalkan nama aku Rani Laila Wahyuning Tias. Kalian semua apa kabar? Semoga kalian selalu sehat-sehat ya. Dan buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Oh iya, sebelumnya aku ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang sudah mengklik video aku yang satu ini. Hari ini aku ingin membawakan sebuah kasus Natasha Ryan, atau disebut juga dengan kasus wanita di dalam lemari. Kasus ini menceritakan seorang gadis kecil yang menghilang pada tanggal 31 Agustus tahun 1998. Banyak yang mengira jika Natasha menjadi salah satu korban dari serial killer Rockhampton yang bernama Leonard. Jadi sebelum kita masuk ke dalam inti kasusnya, aku ingin memulai dari latar belakang Natasha Ryan dan bagaimana dia bisa muncul kembali setelah 5 tahun dia menghilang. Jadi saksikan sampai habis ya video aku. So, let's go ke videonya. Natasha Mary Ryan, atau yang dikenal dengan Natasha Ryan, adalah seorang wanita yang lahir pada tanggal 9 Mei 1984 di Rockhampton, Queensland, Australia. Ayahnya bernama Robert dan ibunya bernama Jennifer atau Jenny. Natasha juga memiliki saudara perempuan yang bernama Donna dan seorang adik laki-laki yang bernama Chris. Namun sayangnya orang tua Natasha memutuskan untuk bercerai. Setelah perceraian ayahnya dan ibunya, sang ayah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Debbie, dan kemudian mereka pindah ke Budamba yang jaraknya sekitar 3,5 jam perjalanan dari Rockhampton. Akibat dari perceraian kedua orang tuanya berdampak kepada kehidupan Natasha, dan hal ini juga menjadi alasan mengapa Natasha memiliki perasaan cemas, bingung, resah, malu, dan sedih. Karena masalah ini, Natasha menjadi seorang yang melankolis dan pemberontak. Saat Natasha berusia 14 tahun, dia mulai bereksperimen dengan berbagai jenis obat-obatan terlarang, dan dia juga berjuang sembuh dari masalah kesehatan mental. Bahkan dia pernah mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Dia juga berkencan dengan seorang pria yang lebih tua darinya, yang berusia sekitar 21 tahun atau 22 tahun, yang bernama Scott Black. Scott sebelumnya pernah berpacaran dengan kakak perempuannya yang bernama Donna, dan Natasha juga telah diskors dari sekolahnya. Pada tanggal 12 Juli 1998 atau 1 bulan sebelum hilangnya Natasha juga sudah pernah melarikan diri dari rumahnya sendiri ketika Natasha membawa anjingnya untuk berjalan-jalan. Saat itu, Natasha melarikan diri dibantu oleh Scott Black. Dalam kejadian itu, Natasha ditemukan 2 hari kemudian, dan Scott Black diharuskan membayar denda sebesar $1.000 karena telah menghalangi penyelidikan atas hilangnya Natasha. Lalu, pada tanggal 31 Agustus 1998,
Ketika Natasha menghilang lagi, seperti hari biasanya, ibunya Natasha mengantarkan Natasha pergi ke sekolah. Setelah Natasha sampai di sekolah, ibunya langsung kembali ke rumah, namun ternyata pada hari itu Natasha tidak hadir di kelasnya. Pada sore hari, ketika ibunya Natasha datang untuk menjemput Natasha di sekolah, tapi sayangnya Natasha tidak ada di sekolah itu. Ibunya Natasha berpikir, mungkin saja Natasha sudah pulang duluan. Jadi, pada saat itu sang ibu belum merasa khawatir dan kemudian ibunya kembali ke rumah. Setelah beberapa saat ibu Natasha tiba di rumah, namun dia juga tidak melihat keberadaan Natasha di rumah itu. Lalu kemudian ibunya Natasha memutuskan untuk menelpon polisi untuk melaporkan putrinya yang berusia 14 tahun telah menghilang. Namun awalnya pihak polisi mengira kalau Natasha melarikan diri dari rumah sama seperti yang dilakukan Natasha sebelumnya. Tetapi hal ini membuat sang ibu merasa sedikit ketakutan kalau sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi kepada Natasha, karena Natasha tidak juga kembali. Polisi pun mulai melakukan pencarian di seluruh kota dan polisi juga menanyai keluarga dan teman-teman Natasha. Di saat melakukan pencarian itu, polisi mendapat sebuah saksi mata. Saksi tersebut mengatakan kepada polisi bahwa dia melihat Natasha berada di luar bioskop dan dia melihat Natasha sedang bersama dengan seorang pria yang lebih tua dari Natasha. Dari kesaksian tersebut, membuat polisi mulai mencurigai pacar Natasha yang umurnya bertaut jauh dengan Natasha, yaitu Scott Black. Dan Scott Black sebelumnya juga pernah membantu Natasha untuk melarikan diri. Tak menunggu lama, polisi pun segera menemui Scott Black dan menanyai beberapa pertanyaan yang menyangkut tentang Natasha. Tetapi di sini Scott Black menjawab bahwa dia tidak pernah bertemu dengan Natasha sejak Natasha menghilang. Kecurigaan polisi terhadap Scott Black ternyata salah. Kemudian polisi pun mulai melakukan pencarian secara ekstensif dan lengkap dilakukan, dan lebih dari 100 sukarelawan memberikan waktu mereka untuk membantu pencarian. Beberapa dari mereka juga membakar area semak belukar dengan harapan dapat menemukan Natasha. Pencarian itu juga menghabiskan biaya sekitar $400.000 dari pembayaran pajak. Uang tersebut untuk mendanai pencarian tersebut. Polisi bahkan mulai berpikir mungkin saja mereka sedang berurusan dengan seorang serial killer di daerah itu. Kenapa sih polisi bisa berpikir seperti itu? Ya karena pada saat itu bukan hanya Natasha saja yang menghilang, melainkan ada anak lain yang menghilang dari area Rockhampton, dan Natasha adalah anak pertama yang menghilang di daerah tersebut. Setelah Natasha, ada anak kedua yang menghilang di daerah tersebut bernama Keira Steinhardt, yang saat menghilang berusia 9 tahun. Yang saat kejadian itu, Keira sedang berjalan pulang dari sekolahnya. Pada saat itu, Keira baru kedua kalinya diberikan izin oleh kedua orang tuanya untuk pulang sekolah sendiri. Namun, Keira memutuskan untuk melewati jalan pintas melalui tanah kosong. Tetapi tiba-tiba saja Keira dipukul dari belakang, kemudian Keira dimasukkan ke dalam mobil, dan pada saat kejadian itu, keluarga Keira menyaksikan secara langsung kejadian tersebut. Dan kemudian mereka segera menghubungi pihak kepolisian. 20 menit kemudian, polisi pun tiba di kediaman Keira. Namun, sayangnya pria itu telah pergi membawa Keira. Dan
Dan sepertinya keluarga Keira hanya menunggu polisi datang tanpa melakukan apa-apa. Hal ini membuat orang-orang di Rockhampton merasa marah kepada keluarga Keira yang tidak melakukan apa-apa pada saat kejadian itu. Terjadi, seakan-akan keluarga Keira membiarkan putrinya dibawa oleh orang lain dan hanya menunggu polisi datang. Tapi untungnya saja keluarga Keira bisa memberikan beberapa gambaran atau deskripsi tentang si pelaku. Beberapa hari kemudian, Sylvia Benetti yang berusia 9 tahun juga dilaporkan telah menghilang. Yang tandanya Sylvia menjadi anak perempuan ketiga yang hilang di daerah Rockhampton. Dari laporan tersebut, polisi kemudian merilis gambar dan deskripsi si pelaku kepada publik. Setelah gambar dan deskripsi si pelaku dirilis ke publik, tak lama polisi mendapatkan kabar bahwa ada seorang warga yang mengenali gambar pria itu. Pria itu bernama Leonard Joe Fraser yang berusia 49 tahun. Dia adalah salah satu serial killer di Rockhampton yang terkenal di Australia. Setelah polisi mengetahui hal itu, polisi segera menangkap Leonard dan menginterogasi Leonard tentang Keira, dan polisi juga menggeledah rumah dan mobil Leonard. Di saat penggeledahan tersebut, polisi menemukan darah Keira, tetapi polisi tidak menemukan tubuh Keira. Polisi juga menemukan sebuah perhiasan yang merupakan milik Natasha dari dalam mobil Leonard. Sebenarnya, bukan polisi yang menemukan perhiasan tersebut, melainkan pacarnya Leonard, dan kemudian menyerahkan perhiasan itu kepada pihak kepolisian. Selain itu, polisi juga mendapatkan informasi bahwa sebelumnya ada 2 orang wanita yang hilang, dan 2 wanita itu bisa dibilang saling berhubungan dengan Leonard. Wanita pertama bernama Julia Tanner yang berusia 39 tahun, yang ternyata Julia dan Leonard bekerja di pabrik yang sama. Dan untuk wanita yang kedua bernama Beverly Lego yang berusia 36 tahun, dan ternyata Beverly tinggal di seberang jalan rumah Leonard. Dan di sini Jenny, ibunya Natasha, berpikir jika kemungkinan untuk menemukan Natasha semakin berkurang dari hari ke hari. Dan Jenny berpikir jika putrinya telah menjadi salah satu korban dari Leonard. Ada salah satu saksi yang mengatakan kalau Natasha dan Leonard sebenarnya saling mengenal dan mereka pernah terlihat bersama. Pada saat interogasi, Leonard akhirnya mengakui kalau dia adalah pelaku utama atas meninggalnya beberapa wanita dan anak-anak yang ada di kota itu. Di antaranya Julia Tanner, Beverly Lego, Sylvia Benetti, Keira Steinhardt, dan Natasha Ryan. Leonard juga setuju untuk memberitahu pihak polisi mengenai keberadaan tubuh para korbannya, tetapi hanya tubuh Natasha Ryan yang tidak diberitahu oleh Leonard. Setelah polisi mengetahui informasi keberadaan tubuh para korban, polisi segera mencari tubuh para korban sesuai informasi yang diberikan oleh Leonard. Namun, informasi yang diberikan oleh Leonard tidak begitu detail sehingga pencarian tubuh para korban membutuhkan waktu yang cukup lama. Pada bulan September tahun 2000, akhirnya salah satu korban dari Leonard ditemukan di semak belukar pinggiran kota. Setelah dilakukan penyelidikan atas penemuan itu, akhirnya tubuh korban tersebut bisa diidentifikasi sebagai tubuh Keira. Setelah sekian lama, pihak keluarga dari Natasha tak kunjung menemukan Natasha. Akhirnya, keluarga Natasha mengakui bahwa Natasha sudah meninggal dunia.
Dan pada tahun 2001 yang bertepatan dengan ulang tahun Natasha yang ke-17, keluarga Natasha melakukan upacara peringatan di Bundaberg, Queensland. Pada tanggal 10 April tahun 2003, satu hari sebelum persidangan Leonard, polisi menerima surat anonim yang berisi tentang informasi bahwa Natasha masih hidup, dan dalam surat tersebut juga ada nomor telepon dan alamat rumah di mana polisi bisa menghubungi. Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, polisi langsung mendatangi alamat tersebut pada hari itu juga, dan ternyata alamat yang diberikan oleh si anonim itu adalah rumah dari Scott Black. Setibanya polisi di rumah Scott Black, polisi langsung bergerak dan menggerebek rumahnya Scott Black, dan benar saja mereka menemukan Natasha Ryan masih hidup di rumah Scott Black yang jaraknya hanya 5 menit dari rumah ibunya Natasha. Pada saat polisi menemukan Natasha, saat itu Natasha sedang bersembunyi di dalam lemari pakaian. Dan Natasha mengakui bahwa dia tidak disandra di sana. Natasha melarikan diri dan kemudian bersembunyi di lemari pakaian atas kemauannya sendiri. Natasha juga mengatakan kepada pihak polisi kalau Scott Black hanya membantunya dan memberikan dia tempat tinggal. Pada tanggal 11 April 2003, pada hari persidangan Leonard, semua orang yang hadir di persidangan itu dibuat terkejut ketika jaksa penuntut yang bernama Paul tiba-tiba berdiri dan mengumumkan di ruangan sidang kalau Leonard tidak membunuh Natasha dan Natasha telah ditemukan dalam keadaan sehat dan selamat. Setelah pengumuman itu, persidangan ditunda hingga tanggal 30 April untuk mendatangkan Natasha Ryan sebagai saksi. Ayah Natasha hampir pingsan setelah ia mendengar kabar bahwa putrinya baru saja kembali dari kematiannya. Setelah 5 tahun, ia diyakinkan kalau putrinya sudah meninggal dunia. Sementara ibu Natasha saat menerima kabar kalau putrinya telah ditemukan, ibu Natasha berpikir mungkin yang dimaksud polisi adalah menemukan tubuh putrinya yang sudah meninggal. Tetapi polisi bilang kalau Natasha ditemukan masih dalam kondisi hidup dan juga sehat. Kemudian, pada tanggal 30 April 2003, Natasha Ryan menghadiri apa yang telah menjadi persidangan pembunuhannya sendiri sebagai saksi. Ketika hakim bertanya kepadanya apakah dia mengenal Leonard, dan Natasha menjawab bahwa dia belum pernah bertemu Leonard dan tidak mengenal Leonard. Dan Leonard tetap dinyatakan bersalah atas meninggalnya Beverly, Sylvia, Kara, dan Julie. Leonard menerima hukuman seumur hidup, tapi pada tahun 2007 Leonard meninggal dunia karena serangan jantung di penjara. Pada tahun 2005, Hakim Pengadilan Distrik Rockhampton Grand Brighton menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun kepada Scott Black karena telah melakukan sumpah palsu. Namun dengan hukuman 2 tahun yang ditangguhkan setelah Scott Black mengaku bersalah karena memberitahu petugas polisi yang menyelidiki bahwa dia tidak tahu keberadaan Natasha Ryan ketika Natasha saat itu tinggal di rumahnya, dan denda sebesar $3.000. Dan Scott Black diperintahkan untuk membayar lebih dari $16.000 untuk biaya investigasi. Pada tahun 2006, Natasha Ryan dinyatakan bersalah karena telah menyebabkan penyelidikan palsu bagi kepolisian, dan Natasha Ryan dikenakan denda sebesar $1.000.
Sebenarnya kasus ini tidak hanya menggemparkan Australia, tapi juga menjadi berita utama secara internasional. Natasha juga membagikan ceritanya di media dan tentu saja hal ini membuat banyak orang penasaran dan ingin secara langsung mendengar kasus ini langsung dari Natasha Ryan. Banyak orang yang penasaran dan bertanya-tanya apa sih alasan Natasha melarikan diri dari rumahnya dan kenapa memilih bersembunyi di rumah kekasihnya Scott Black. Tapi sayangnya Natasha tidak ingin mengungkapkan alasannya secara detail kepada publik. Namun Natasha hanya mengungkapkan perasaannya yang ia rasakan, bahwa ia saat itu hanya merasa marah pada semua orang dan segalanya. Ia tidak ingin berada di rumah, ia juga tidak ingin berada di sekolah. Saya tidak ingin berada di kehidupan yang seperti itu. Setelah 12 bulan, Scott Black akhirnya telah selesai menjalani masa hukumannya di dalam penjara. Pada tahun 2008, Natasha dan Scott Black menikah. Kemudian mereka mengadakan sebuah upacara kecil di Bayfleet, Queensland yang dihadiri oleh teman dekat dan keluarga. Pada saat acara berlangsung, para tamu dilarang mengambil foto apapun. Natasha dan Scott Black kini sudah menikah dan memiliki 3 orang anak dan saat ini sedang menikmati kehidupan rahasianya. Oke Besti, akhirnya selesai juga aku menceritakan satu kasus Natasha Ryan yang menghilang dan kembali setelah 5 tahun dinyatakan meninggal dunia. Boleh kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang kasus Natasha Ryan ini. Atau kalian mau aku bahas kasus lainnya juga boleh. Kalian tinggal komen atau kirim DM ke akun Instagram aku di @ranilaila14. Dan terima kasih banyak buat bestie aku yang udah menonton video aku. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye bestie.